Baik, selamat siang teman-teman. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman karena sudah bisa menghadiri Zoom meeting pada kali ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman semuanya. Pak Indra, Pak Wayan, Ibu Parwati, Ibu Eka, Ibu Sinta, Pak Suryaweda, Ibu Komang Prasanti, Pak Kadek Suyatnya, Bapak Galang, dan Bapak Putu Aryawan. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai teman-teman, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Baik, doa saya pimpin. Silakan teman-teman berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat. Baik Pak, sehat Pak. Sehat. Baik Pak. Baik teman-teman, izin untuk share screen tentang kegiatan pada siang hari ini. Baik, untuk semua Bapak Ibu Guru, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pengimbasan mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu berkaitan dengan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, baik, adapun untuk alur kegiatannya, yang pertama nanti ada pendahuluan 5 menit, kemudian ada kegiatan inti 30 menit, nanti membahas mengenai keyakinan kelas, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian nanti ada diskusi atau sharing selama 20 menit, dan kemudian penutup. Nah, ada beberapa kesepakatan belajar yang harus kita penuhi atau kita jalankan dalam sesi pertemuan kali ini. Yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti teman-teman bisa raise hand. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan penuh gembira. Nah, ada 5 kesepakatan. Bapak Ibu, apakah semuanya setuju atau ada yang perlu ditambahkan? Setuju Pak. Setuju. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ibu Parwati? Ya, saya setuju, Pak. Setuju, baik. Kalau sudah setuju, mari kita lanjutkan yang pertama, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, teman-teman, keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk menanamkan yang namanya disiplin positif untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk murid dan juga untuk guru nantinya, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, maka murid-murid akan muncul yang namanya motivasi intrinsik untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dijalankan. Nah, saya sudah melakukan atau sudah menyusun keyakinan kelas ini di kelas 10.2. Ini ada 5 kelompok, ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di slide berikutnya ini ada kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, Bapak Ibu nantinya bisa mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas ini dengan menurunkan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan nanti bisa teman-teman mempraktekkan. Yang pertama, teman-teman bisa memperkenalkan dulu nanti di kelas apa itu keyakinan kelas, kemudian membentuk kelompok. Jadi mereka yang membuat sendiri keyakinan kelas ini, setelah nantinya mereka diskusi dan membuatnya, mereka akan menyampaikan di kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibuat ini nantinya bisa dikurangi atau bisa ditambahkan sesuai dengan pendapat kelompoknya. Setelah nantinya per kelompok sudah mempresentasikan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat, bersama siswa nanti kita bisa menyatukan keyakinan kelas yang disusun per kelompok menjadi satu keyakinan. Jadi 5 kelompok tadi itu keyakinan kelas yang sudah dibuat dijadikan satu. Sehingga dengan semua
keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, maka siswa dan guru akan merasa nyaman. Karena di sini sudah ada kesepakatannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mengadakan sesi diskusi. Di sini ada 3 pertanyaannya, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah pernah menyusun keyakinan kelas? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang ketiga, bagaimana respon murid? Nah, silakan teman-teman bisa raise hand untuk memberikan pendapatnya. Untuk yang pertama, ya terima kasih kesempatannya. Untuk yang pertama, saya ketika mengajar di dalam kelas pernah menyusun keyakinan kelas seperti ini, namun masih belum terperinci dan tidak per kelompok seperti yang Mister tadi sampaikan. Itu hanya sekedar kebanyakan itu keyakinan kelas dari gurunya. Misalnya harus hadir tepat waktu seperti itu. Kemudian siswanya yang tidak hadir minimal melapor kepada ketua kelas apa alasannya tidak hadir dan hanya ditulis di papan tulis seperti itu. Tidak di dalam format diketik dan terinci. Kemudian perasaannya ketika menerapkan keyakinan kelas itu lebih semangat tuh. Jadi ketika muridnya melanggar, kita bisa berikan sanksi. Dan salah satu contoh penyusunan keyakinan kelas ini yang pertama adalah sebelum belajar kelas harus kondusif, dilihat dari kebersihan dan kerapiannya. Itu sih yang paling sering saya terapkan. Pernah di suatu kelas, itu kelasnya masih kotor, saya ajak dulu pembersihan dan mereka mau untuk melakukan pembersihan itu. Kemudian untuk respon murid, yang paling besar terlihat itu pada saat kesepakatan menjaga kondisi kelas agar kondusif dulu sebelum belajar. Dan mereka antusias untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih, Mister. Baik, terima kasih Miss Sita ya, sangat luar biasa dari Miss Sita, berarti sudah membuat tentang keyakinan kelas. Jadi untuk kedepannya keyakinan kelas ini disusun secara bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa itu akan merasakan dia ikut di dalamnya untuk membuat kesepakatan yang kita buat. Tidak hanya dari gurunya saja. Jadi semua siswa harus terlibat sehingga kita bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi semuanya menuangkan ide-idenya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Siapa dirimu? Aku nggak kelihatan gitu. Gimana, Miss Parwati? Mungkin selamat siang Bapak ya. Dan selamat siang untuk guru-guru semuanya. Jadi untuk saya sendiri belum pernah ya untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi mungkin di sini saya lebih tepatnya ingin bertanya apa sih yang harusnya kita lakukan atau kiat-kiat apa yang mungkin bisa lakukan kita sebagai guru agar keyakinan kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Parwati sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi untuk teman-teman sangat penting kita menyusun keyakinan kelas ini. Karena dengan keyakinan kelas ini akan memunculkan yang nantinya motivasi intrinsik dari murid itu. Jadi dari dalamnya untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Baik Bapak Ibu, tadi sudah 2 guru menyatakan pendapatnya. Saya lanjutkan diskusinya mengenai kontrol guru Bapak Ibu. Jadi ini juga penting untuk penanaman disiplin murid. Jadi menurut Goosen ada 5 posisi kontrol guru. Tidak hanya guru saja, orang tua maupun atasan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau.
yang kelima sebagai manajer. Nah, nanti ketika saya sudah menjelaskan berkaitan dengan kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa merefleksi dirinya. Kontrol saya selama ini menjadi guru kebanyakan di mana? Apakah posisi 3, 4, atau yang lainnya ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kontrol guru sebagai penghukum. Ini biasanya memberikan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, atau awas, nanti kamu kena sanksi. Kemudian, mengatakan kamu selalu saja salah. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi biasanya ini berbicara dengan lembut dengan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi kontrol guru ini cenderung bagaimana biar siswa itu dia merasakan bersalah dengan dirinya dari perilaku yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Kalimatnya seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini ya. Nah, seperti itu. Dan juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu akan bantu membereskan. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat yaitu kontrol guru sebagai pemantau. Jadi di sini guru itu cenderung mengawasi sesuai dengan aturan yang sudah tertulis. Misalkan kalau menemukan siswanya melanggar disiplin, maka akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa yang harus kamu terima? Nah, ini adalah cenderung mengikuti peraturan yang sudah tertulis. Kemudian yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru itu berkolaborasi dengan murid dalam rangka memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Jadi pertanyaannya akan seperti ini. Apa yang kita yakini? Jadi kembali kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disusun. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, apa yang bisa kamu tunjukkan tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi, kontrol guru sebagai manajer ini adalah berkolaborasi dengan murid, bersama-sama mencari solusi. Jadi, di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ini adalah menuju nantinya ke identitas gagal, Bapak Ibu. Karena hasilnya nanti sebagai penghukum, siswa itu akan cenderung memberontak, kemudian mendendam, dan juga menyalahkan orang lain. Kemudian pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, di sini siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong berkaitan dengan perilaku yang sudah dibuatnya. Kemudian pada perilaku guru atau kontrol guru yaitu teman dan pemantau ini adalah dan juga posisi manajer ini adalah motivasi intrinsik yang nantinya menuju ke identitas sukses. Nah, kalau kontrol sebagai teman nanti hasilnya adalah ketergantungan. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi murid itu kalau ada guru baru dia mengikuti aturannya. Itu kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau kontrol guru sebagai manajer, ini akan menguatkan watak dan juga karakter murid. Artinya, tanpa ada guru pun, ataupun yang lainnya, murid itu akan tetap mengikuti tata tertib yang sudah ada di sekolah, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sharing kembali di materi yang kedua, yaitu mengenai kontrol guru. Nah, di sini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol guru ini, manakah yang sering Bapak Ibu gunakan dan bagaimana perasaannya? Kemudian, setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu,
dari materi yang sudah saya sampaikan, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa perbedaannya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk memberikan tanggapan atau berpendapat. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Komang. Untuk yang pertama, dari 5 posisi kontrol yang Bapak lihat tadi, mungkin saya lebih sering menggunakan kontrol dan bagian sebagai teman. Karena mungkin saya lihat jarak umur dan juga merasa nyaman menyampaikannya kepada mereka. Dan dari pertanyaan kedua ini, dalam pelajari modul itu sih apa yang Anda pakai perusahaan dan sekarang dan papilnya. Saya baru tahu ternyata ada 5 posisi kontrol dan itu menjadi sebuah cara baru yang baru saya ketahui, dan saya terima kasih juga kepada Bapak telah memberitahukan 5 posisi kontrol ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Wayan sudah memberikan pendapatnya. Nanti akan sekalian saya berikan penguatannya. Berikutnya, Bapak Ibu silakan. Dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru, dari 5 posisi kontrol ini mana yang sering Bapak Ibu gunakan atau terapkan? Silakan Pak Kadek. Bisa didengar Pak Mang? Bisa. Suaranya tapi kecil Pak Kadek ya, bisa diperbesar suaranya. Hanya segini Pak Mang di laptopnya. Bisa dilakukan? Bisa. Lanjutkan. Oke, kalau mungkin saya juga mungkin baru tahu bahwa di dalam pembelajaran itu memang kita harus memiliki 5 posisi kontrol ini. Tapi mungkin secara tidak langsung mungkin pernah menggunakan, cuma secara teori saja saya belum tahu secara rinci 5 posisi kontrol itu. Tapi setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, mungkin jadi lebih tahu dan mungkin ketika melaksanakan jadi lebih yakin tentang apa yang kita ajarkan pada terima kasih. Nah, jadi Pak Kadek Suyatnya dari kelima posisi kontrol guru ini yang mana sering digunakan? Mungkin yang di atas nomor 3, 4, sama 5 itu aja Pak. Terima kasih. Kita menganggap anak itu sebagai teman, karena kalau kita memposisikan jauh diri sebagai guru rasanya pembelajaran itu akan sulit, jadi mereka takut untuk bertanya gitu. Terus yang keempat, saya sering melakukan pemantauan itu, dan kelima itu kan manajer, jadi kita memanage mereka supaya bisa belajar dengan baik di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin nanti kalau ada tambahan atau keliru dengan apa yang saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadek Suyatnya sudah memberikan pendapatnya dari berkaitan dengan posisi kontrol guru. Jadi untuk posisi kontrol guru ini dari nomor 3, 4, 5 ini adalah cenderung menuju ke identitas sukses. Jadi apalagi yang nomor 5 ini sebagai manajer ini nanti sama-sama dengan siswa memberikan solusi berkaitan dengan perilaku yang sudah dilakukan oleh siswa. Baik, untuk Bapak Ibu Guru, apakah ada lagi masukan atau pendapat atau sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu Guru? Berikutnya ke Bapak Ari. Nah, Bapak Ari, silakan bisa berpendapat mengenai pertanyaan ini, pengalamannya, Bapak Ari. Bisa. Jadi terima kasih banyak kesempatannya ini telah memberikan waktu pada saya. Untuk pengalaman tadi ada 2 materi yang saya tangkap tadi. Yang pertama adalah materi tentang keyakinan atau kesepakatan. Terus yang kedua adalah materi tentang 5 kontrol guru yang menjadi kriteria yang selama ini kita lakukan. Nah, yang pertama itu tentang keyakinan atau kesepakatan. Nah, selama ini memang saya pernah memberikan kesepakatan kepada siswa, namun kesepakatan itu hanya disusun oleh saya pribadi.
Nah, kemudian ketika saya memberikan kesepakatan itu kepada siswa, saya juga menyampaikan kesepakatan itu boleh diubah atau boleh ditambahkan atau boleh dikurangi sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas dengan siswa. Nah, menurut Bapak, kalau yang mau bertanya, menurut Bapak, mana yang lebih bagus kalau kita membuat kesepakatan? Apakah kita membuat kesepakatan terlebih dahulu atau siswa yang membuat kesepakatan lalu kita kumpulkan dan jadikan satu untuk menjadi kesepakatan bersama? Atau guru tersebut membuat kesepakatan terus disampaikan kepada siswa dan boleh juga siswa menyampaikan saran dan pendapatnya untuk menambahkan maupun mengurangi kesepakatan yang telah disampaikan. Itu yang pertama. Ya, mungkin nanti yang kedua setelah Bapak menjawab ya. Baik, terima kasih Bapak Ari sudah memberikan pendapatnya. Jadi Bapak Ari sudah menyusun keyakinan kelas. Nah, mana yang lebih bagus kira-kira? Nah, dari apa yang sudah saya dapatkan, memang keyakinan kelas itu lebih baiknya disusun bersama-sama dengan murid. Nah, jadi seperti yang sudah saya lakukan, saya membagi satu kelas itu menjadi 5 kelompok. Di masing-masing kelompok itu mereka membuat atau mendiskusikan keyakinan kelas dengan aplikasi Canva. Kemudian mereka mempresentasikan. Nantinya siswa yang lain bisa memberikan pendapatnya, apakah pendapat kelompoknya itu bisa diterima atau tidak. Begitu juga untuk kelompok-kelompok yang lainnya, semuanya mempresentasikan. Nah, ketika sudah semua siswa mempresentasikan hasilnya, jadi disusun kembali mana yang tidak disetujui dihilangkan, mana yang disetujui tinggal disusun kembali. Nah, seperti itu pengalaman yang sudah saya lakukan. Untuk membuat keyakinan kelas dari guru, misalkan guru yang sudah membuatnya, boleh saja. Asalkan kembali disepakati oleh murid semuanya. Seperti itu, artinya tidak sendiri kita menyusunnya. Tetap kita yang menyusun sendiri, tapi kita berikan lagi kepada murid untuk menyetujuinya. Demikian, Bapak Ari. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi tidak ada yang salah berarti tentang penerapan yang berikan ke siswa, asalkan kita memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk bisa memberikan pendapatnya untuk mengurangi atau menambahkan kesepakatan yang telah ada agar benar-benar kesepakatan itu diyakini dan diterapkan oleh kelas. Seperti itu ya Pak Komang ya. Ya, betul sekali Bapak Ari. Jadi intinya adalah kesepakatan kelas. Jadi semuanya harus menyetujui. Seperti itu Bapak Ari. Oke, terima kasih. Mungkin di pertanyaan kedua Pak bisa lanjut Pak ya, atau mungkin yang lainnya dulu. Boleh dilanjutkan Pak Ari. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ada 5 kontrol guru dalam penerapan di sekolah. Mungkin itu baru pertama saya dengar tentang kondisi pembagian kelompok kontrol guru yang ada di sekolah. Namun kita tanpa sadari sudah melakukan kontrol guru tersebut dan kayaknya kita tidak tahu di mana kita masuk kontrol tersebut, di kontrol mana kita masuk. Nah, rasanya dalam penjelasan tersebut seperti tadi Mr. Suyadni, Bapak Suyadni yang menyampaikan, kayaknya kita kena di 3, 4, 5 itu. Nah, kemudian ketika kita melakukan kontrol itu, apakah itu harus tetap satu kontrol yang dilakukan, apa boleh berubah-ubah dalam setiap harinya atau setiap kita menjalani pembelajaran, atau memang harus satu kontrol itu aja yang menurut kita bagus? Dan menurut Bapak Komang, mana yang lebih bagus dari kelima kontrol itu untuk diterapkan di kelas? Baik, terima kasih Bapak Ari atas pertanyaannya. Jadi saya menjelaskan dulu kelima posisi kontrol guru ini. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah,
Untuk sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah ini adalah kontrol guru yang menuju ke identitas gagal. Mengapa seperti itu? Karena nanti siswanya akan pemberontak, mendendam, berbohong, dan juga nantinya menyangkal dari perbuatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di kontrol guru yang sukses, yaitu ada di kontrol guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, namun di teman ini nantinya murid itu akan ketergantungan. Sedikit-sedikit nanti dia akan menanyakan kepada gurunya. Kalau sebagai pemantau ini menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak ada guru biasanya dia melanggar disiplin kesehariannya. Begitu. Jadi kalau sebagai manajer di sini adalah menguatkan watak atau karakternya Bapak Ari. Jadi memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya yaitu berupa kesadarannya. Sehingga tanpa diawasi oleh guru pun nantinya murid itu akan tetap menjalankan tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi yang paling bagus di sini adalah kontrol guru sebagai manajer. Begitu Bapak Ari. Oke, terima kasih Bapak Komang atas penjelasannya. Mungkin sekarang saya baru mengetahui dan mungkin akan berusaha untuk bisa menjadi kriteria kontrol guru sebagai manajer. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, Bapak Ari. Semoga nantinya kita semua bisa menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer ini dengan tujuan adalah menguatkan karakter dari murid itu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi materinya yang terakhir yaitu berkaitan dengan restitusi, Bapak Ibu. Jadi, restitusi ini juga merupakan penanaman disiplin murid, yaitu bagaimana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian bagaimana nantinya memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah menanamkan disiplin positif pada murid. Salah satunya nanti restitusi ini namanya adalah segitiga restitusi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi apakah bisa dilihat ini Bapak Ibu? Bisa ya? Ini namanya segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Mulai yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi biasanya guru itu ketika menghadapi masalah dari siswa pasti menanyakan terlebih dahulu ya. Dan mengatakan di sini setiap orang itu pernah melakukan salah. Nah, di sana guru itu adalah menguatkan murid itu. Kalau sebagai penghukum tadi itu sudah langsung, kamu sudah melanggar peraturan ini. Siswa itu akan langsung down nantinya. Kemudian kita juga bisa mengatakan nanti, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Siswa yang lain juga pernah melakukan pelanggaran ini. Kita bisa mengatakan hal seperti itu di tindakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas ini. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap siswa itu melakukan tindakan yang salah itu dia pasti punya alasan. Dia pasti punya alasannya mengapa melakukan tindakan yang salah itu. Kemudian kita bisa menanyakan di sini, adakah cara yang lain atau yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Jadi di sini kita memvalidasi dari tindakan yang salah dari murid itu. Kemudian yang ketiga ini baru menanyakan keyakinan. Nah, disinilah pentingnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Jadi ketika murid itu sudah melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakatinya ini. Kemudian bersama-sama nantinya mencari solusi kepada murid. Nah, jadi murid itu kita tawarkan dia, nah apa yang harus kamu lakukan dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Seperti itu. Nah, jadi inilah namanya segitiga restitusi untuk penanaman disiplin positif murid di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita sharing kembali di sini mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat slide-nya. Yang pertama di sini sebelum mempelajari materi ini, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Atau mungkin dari ketiga restitusi itu baru 2 saja yang dilakukan misalkan. Nah, kemudian jika iya, tahap mana saja yang sudah dipraktekkan dan bagaimana
mempraktekannya Bapak Ibu ketika menghadapi permasalahan. Silakan Bapak Ibu, kita sharing di sini untuk berbagi pengalamannya. Ke Pak Galang sekarang, yang coba Pak Galang. Nah, biasanya ini di kesiswaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit tadi dari penjelasan Pak Komang terkait dengan segitiga restitusi Niki. Jadi menstabilkan yang ini banyak yang saya temui juga berkaitan dengan siswa. Jadi adakah yang paling lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang saya belum mengerti di sini adalah tentang menstabilkan identitas Pak Komang, yang belum saya sendiri, kalau dari dua masalah itu sudah sih, validasi tindakan yang salah, seperti apa tindakan yang saya lakukan terhadap siswa terutama. Nah, yang belum mengerti ini adalah menstabilkan identitas. Coba Pak Komang bisa jelaskan. Ini biar jelas seperti apa sih maksud dari menstabilkan identitas. Itu yang belum saya paham. Terima kasih. Begini maksudnya tadi Pak Galang ya. Jadi sebenarnya di sini kita sharing ya, berbagi pendapat tentang penerapan segitiga restitusi dalam penanaman disiplin murid. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tadi sudah saya jelaskan di sini. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini kita perlu membuat siswa itu agar tenang dulu dia. Jadi ketika dia masuk ke ruangan karena kita panggil itu dia tidak emosi dulu, kita tenangkan dulu dengan menstabilkan identitas ini. Dengan memberikan penguatan dulu kepada anak tersebut. Mengatakan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Dan tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan itu, tetapi juga teman-temannya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, disinilah fungsinya menstabilkan identitas, agar siswa itu tidak mentalnya tidak down dia. Jadi intinya kita memberikan penguatan terlebih dahulu di menstabilkan identitasnya. Dengan seperti itu, siswa itu akan merasa lebih nyaman nantinya mereka untuk menyampaikan unek-uneknya kepada kita. Bagaimana kalau misalnya pada menstabilkan identitas, misalnya anak tersebut tidak ada yang tidak ada yang sadar dengan hal itu, ya Pak Komang selaku guru seperti apa memposisikan ketika menstabilkan ini tidak ada dalam murid tersebut. Ini sharing dulu Pak Mang. Baik, begini Pak Galang. Jadi kita yang memberikan tindakan ini Pak Galang ya. Kita yang memberikan tindakan ini. Jadi menstabilkan identitas ini adalah kita sebagai seorang guru yang punya tugasnya ini. Jadi memberikan dulu posisi nyaman kepada murid. Seperti itu. Kalau kita tidak memberikan posisi nyaman ini, kita langsung dia arahkan kepada kesalahannya. Seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan ini di buku 1, seperti itu misalkan. Mereka akan merasa tidak nyaman. Karena mereka sudah langsung di-judge seperti itu ya. Karena kita tentu harus melakukan validasi dulu kesalahannya. Apakah benar kesalahannya, apakah apa motivasi melakukan kesalahannya. Nah, seperti itu Pak Galang. Baru nanti ke tindakan menanyakan keyakinannya, mencari solusi dengan murid dari tindakan yang sudah dilakukannya. Seperti itu Pak Galang. Ya, terima kasih Pak Komang. Baik, teman-teman. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya sebelum kita di sesi penutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, teman-teman silakan menuliskan di kolom chat ya. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi penerapan budaya positif di sekolah? Jadi, Bapak Ibu silakan menuliskan di kolom chat. Silakan. Kalau sudah menuliskan, bisa langsung dikirim Bapak Ibu. Nah, ada Bapak Indra, sangat terbantu dengan solusinya. Terima kasih Bapak Indra.
Berikutnya Bapak Kadek Suyadnya. Saya merasa lebih yakin untuk membina siswa karena ada ilmu baru. Terima kasih Pak Kadek. Kemudian Bapak Surya. Perasaan saya pribadi senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang mengatasi masalah siswa di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Berikutnya Ibu Sinta. Merasa sangat termotivasi dan menambah wawasan saya. Nanti bisa diterapkan ketika mengajar. Terima kasih sharingnya Pak Komang. Terima kasih kembali Ibu Sinta. Berikutnya ada Bapak Galang. Menurut saya melakukan kegiatan positif merupakan tugas guru dan memberikan motivasi dan meyakinkan pada diri siswa. Baik Pak Galang, ini merupakan tugas dan kewajiban kita kepada siswa supaya tertanam budaya positif dalam diri murid. Ibu Dayu, yang saya rasakan ketika saya bisa mengikuti Zoom ini, saya berguna untuk dapat pengetahuan saya di kelas dan membantu saya untuk menerapkannya di kelas. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dayu. Kemudian Bapak Ari. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih bertambah wawasannya, terutama di kontrol guru dan segitiga dalam menangani masalah siswa. Terima kasih Pak Putu. Kemudian ada Ibu Santi. Merasa sangat terbantu dan menjadi tambahan motivasi untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Bisa membantu dalam proses mengajar dan menambah wawasan dan bisa diterapkan di kelas dalam mengajar. Baik, terima kasih Ibu Meli. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menuliskan refleksinya pada kegiatan kali ini, yaitu mengenai budaya positif. Baik, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada Zoom-nya kali ini. Akhir kata, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.